dan tempat dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Beda suaranya. Halo. Ini jauh banget. Dengar nggak? Oh, kedengaran nggak? Ini yang lagi makan nasi, kedengaran nggak? Kedengaran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jalan-jalan ke rumah Bang Bopak. Nah, kurang kencang cakapnya. Nah, habis selek oleh sendiri pas kurang kencang ini. Jalan-jalan ke rumah Bang Bopak. Kalau orang Betawi kan biar cakap gitu doang udah. Oh ya. Jawab salamnya belum kom. Jawab salam kompak, insya Allah ibu pulang dari sini jalan di jalanan mau duit satu kepok. Duit siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. الحمد لله الذي جعل الإسلام عقيدة وجعل القرآن إماما وحكمة. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه العظيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Satu, dua, tiga. Itu jawabannya berapa? Ujung tahun jawabannya berapa? Saya kelihatan semua. Saya kirain jawabannya banyak. Alhamdulillah. Insya Allah motor sampai berbaris sudah ribuan motor hadir, masya Allah. Tapi saya bangga bu dengan ibu-ibu, lebih banyak ibu-ibu ngaji ketimbang bapak-bapak ngaji, betul ya? Makanya besok di sore yang banyaknya ibu-ibu. Ya, tapi hadis sama bu. Dan Nabi hadis itu yang banyak perempuan itu di surga apa di neraka bu? Gara-gara apa bu? Tahu bu? Gara-gara apa bu? Gara-gara ibu sering mengingkari kebaikan suami, makanya kalau suami ngasih berapa juga diterima. Woi, diterima. Kalau ngasih dari lakinya 100 juta sebulan, terima apa enggak? Kenceng ya. Maksudnya begini bu, rezeki suami banyak midiknya harus disyukuri. Bu, ini kita sekarang bersyukur nih bu nih, ya mas ya. Ini ponakan ya, ponakan sunat, masih udah. Nah ada yang belum, ada. Kata dia begini bu, pas ngelihat itunya pisaunya dia ketakutan. Waduh, berdarah, agak sembuh. Ada dibohong-bohongin itu sama orang tuanya. Bang, cuma digigit rasa semut doang gigitannya. Coba tanya, mana Tom? Udah sembuh udah. Kan digigitnya seperti gigitan semut ya Tom ya. Padahal mau bohong bu, sakit. Ibu ngerasain nggak? Ngerasain. Oh, ngerasain hasilnya. Jamaah sekalian yang berbahagia, ayo kita lanjutkan baca Qur'annya ya. Allahnya yang kencang, mudah-mudahan dengan Allah yang kencang, insya Allah Qur'an nanti menjadi syafaat pada diri kita di hari kiamat. Amin. Ayo bu ya. Bismillah lagi nih kencang. Nek, semangat ya. Ini udah kakinya digeser ke sana. Kata dia, lu dan lama banget datang dari tadi gitu. Udah ngomong lagi ya Allah. Ini kayaknya bakalan lama nih ini. Nah di sini ada vokalis webnya tuh.
Ini makanan harus dihabisi semua aja katanya. Makanya saya heran sama jamaah tuh. Lagi ceramah dikasih makanan, dimakan nggak kira-kira? Nggak ada. Nah ini mah biasanya harus berpantun Ustaz begini kalau begini. Ada itik dimakan tikus. Kan begini ya? Kalau ada plastik tolong di. Paham itu paham? Nggak bercanda doang, saya bercanda. Bercanda. Mikirin dia. Udah disiapin plastiknya. Ibu maafin ya kalau misalkan ceramah serius dia enak ibu ya. Makanya kalau ibu ceramah serius saya yakin ibu ngantuk bu. Apalagi umur 50 tahun ke atas itu biasanya diabetes udah tinggi itu bu. Kan diabetes bikin ngantuk ibu ya. Bikin ngantuk ya Allah bu, ujung-ujungnya angop. Bener ya? Dia lagi gitu. Kalau jamaahnya kayaknya mengutak-utak ini doang nih. Masya Allah, mudah-mudahan pada sehat semuanya ya. Ayah nyebut Allahnya yang kompak, woi, Allah kompak. Itu yang di dalam masih bisa nggak kelihatan, ngomong. Saya kompak banget makan es itu sebuah. Ayo bu kita ngaji ya. Bismillahirrahmanirrahim. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. Sadaqallahul Aliyul Azim. Yang sama-sama kita hormati segenap daripada sahibul bait sekeluarga, yaitu yang terhormat keluarga besar Bapak Herman. Mana Bapak Herman? Ada Pak Herman? Kita doakan keluarga besarnya, insya Allah hajatnya dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini dihajatin apa? Dihajatin. Apa? Hari ini aja, syukur aja. Kita doakan insya Allah hajat ini diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang dicita-citakan keluarganya insya Allah dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang sunat Ananda Syah Razik Khair Maizah. Kita doakan beliau jadi anak yang soleh, yang bisa membanggakan kedua orang tuanya, baik membanggakan di dunianya, terlebih lagi nanti dibanggakan di akhiratnya, yaitu di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita minta kepada Allah untuk keluarga besarnya, semoga beliau apa-apa yang kemudian menjadi niat salehnya, niat baiknya, insya Allah hajatnya dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, kunci motor, ya, kunci motor ya. Iya, kunci motor. Iya, kunci motor. Iya, maaf ya. Saya juga ingin. Oke, ayo. Ini baru kali ini Ustaz diminta kunci motor ini. Tenang yang nonton live sabar biasa. Nah, jemaah sekalian berbahagia, kita doakan ini buat siapa? Almarhumah ya, almarhum ya. Ini almarhum Bapak Arsyad bin Rasapo ya. Abdul Karim bin Soleh Kartinah binti Abdul Karim, Baihaqi bin Muhammad, Asma binti Juma'il, Syariah binti Rahiman. Almarhum yang disebutkan tadi, kita doakan semoga beliau semuanya rohnya diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan tentunya maqbarahnya dijadikan Allah min riyadil jannah, insyaallah daripada beliau tempat kembalinya yaitu adalah surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Ala hadhihi al-Fatihah. Alhamdulillah minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.
Yang saya hormati berikutnya yaitu para ustadzah yang hadir pada kesempatan hari ini, baik yang disebutkan atau yang tidak disebutkan. Khusus di sini adalah Menteri Perhubungan bagi saya, yaitu Ibu Lilis ya. Ibu Lilis, kenal Ibu Lilis kenal? Nah, beliau adalah Menteri Perhubungan bagi saya karena beliau yang menghubungi saya. Itu minggu yang lalu kita di daerah mana bukan? Cibitung ya, masya Allah. Mudah-mudahan yang kemarin datang ke sana agak bosan melihat muka saya ya. Bosan nggak bu? Bosan nggak bu? Jujur apa jujur? Jujur. Ngomongnya jangan tiba-tiba banget apa? Jujur. Masya Allah. Jamaah sekalian yang berbahagia, ayo kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan kita bersyukur ucapin hamdalah barang-barang. Ayo hamdalah barang-barang. 1 2 3. Semoga kita dengan ucapan itu membuktikan bahwa diri kita adalah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau kita bersyukur, insya Allah ditambahkan nikmatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Contohnya, Mas kan udah bersyukur ya? Udah. Yang tegas apa ngomongnya? Udah ya? Udah ya. Awalnya Mas punya rumah apa enggak? Punya rumah. Gara-gara bersyukur punya rumah apa enggak? Ini udah nikah belum? Udah punya rumah belum? Udah nikah belum? Udah. Nah, ya, pas nih ya. Apa sih? Awalnya Mas ini kagak bersyukur, gara-gara bersyukur sama Allah yang tadinya kagak punya rumah jadi punya rumah. Awalnya mungkin nanti dia punya rumahnya 1, gara-gara bersyukur rumahnya jadi berapa? Amin. Mudah-mudahan amin, mudah-mudahan karena ini adalah hari baik, insya Allah bulannya bulan baik, kasih Dzulhijjah, doa-doa kita dikabulkan oleh Allah SWT. Banyak ceritaku doa dikabulkan di bulan Dzulhijjah. Ada seorang calon dewan, kemarin saya ngobrol sama Pak Dewan di Kabupaten Bekasi. Pak Ustadz, saya jadi dewan kagak nyangka. Kenapa maksudnya Pak Dewan? Iya Pak Ustadz, orang saya kagak punya duit apa-apa calonan, tapi akhirnya saya bisa menang. Lantaran apa? Sebelum dia melaksanakan pencalonan, dia berangkat haji dulu ke tanah suci di bulan Dzulhijjah. Dia pulang seperti tahun ini. Sekarang habis bulan Dzulhijjah, nanti besok ada pemilihan. Tuh, akhirnya menang. Gara-gara apa? Banyakin doa di bulan Dzulhijjah. Oh Mas, amin. Amin gitu. Amin. Awalnya dia punya motor 1 bu, gara-gara bersyukur sama Allah motornya ini berapa? Gara-gara bersyukur sama Allah, awalnya dia bu punya mobil 1, bersyukur jadi mobilnya berapa? Awalnya dia punya istrinya 1. Dulu apa? Udah bangga. Gara-gara bersyukur sama Allah, akhirnya ditambahkan istrinya jadi tambah soleh. Harap dua banget. Bukan asik minggu diamini bulan Dzulhijjah nanti kabul. Masya Allah. Jemaah sekalian yang berbahagia, salawat dan salam kita kepada Rasulullah SAW, kepada keluarganya, sahabatnya, tabi'in, tabi'in ila yaumil qiyamah. Mudah-mudahan pada hari kiamat kita semuanya akan mendapatkan pertolongan besar, yaitu syafaatul ummah dari Rasulullah SAW. Amin ya rabbal. Jemaah sekalian yang berbahagia, saya mau tanya. Ini kalau misalkan kita ditanya, jawabnya walimatul khitan atau walimatul sunnah. Apa? Walimatul khitan. Sekarang ditanya, berarti khitan itu apa Ustaz? Khitan itu berasal dari bahasa apa Ustaz? Pasti ibu jawabnya gampang. Bahasa Arab. Pokoknya kalau acara di dalam Islam istilahnya pasti bahasa Arab. Orang nikahin dikenal dengan walimatun nikah. Walimatun nikah. Atau walimatul kursi, boleh lah, terserah itu. Ya. Atau misalkan lagi ada orang mau berangkat haji, namanya walimatus safar.
atau walimatul haji. Nggak masalah. Itu berarti istilah di dalam agama kita lebih banyak kepada istilah bahasa Arab. Maka walimatul khitan berasal dari bahasa Arab yang artinya apa Ustaz? Khitan itu bahasa Arab, bentuk yang ketiga dari kata khotana. Apa Bu? Khotana yahtanu khitanan. Artinya apa? Memotong. Apa yang dipotong? Kan begitu Ibu, paham nggak Bu? Artinya khitan itu walimatul memotong Bu. Jadi walimah memotong, harusnya motongnya jangan di tempat yang tukang motong, tapi tempatnya yang di rumahnya yang dipotong. Harusnya, makanya saya dulu waktu saya dipotong, di khitan itu di rumah Bu, tukang sunatnya dipanggil ke rumah. Bener nggak bener Bu? Kalau sekarang gimana Bu? Ini salah apa kagak Bu? Tapi masalahnya Ustaz, kalau tukang sunat yang datang ke sini bayarnya gede Ustaz. Mendingan kita yang datangin ke sono. Ibu mau bayar gede apa bayar kecil? Medit banget. Saya waktu kecil Bu, memang tukang sunatnya datang ke rumah saya sambil pakai kain sarung, kemudian megang ayam bakar. Ya Bu ya? Bener gak Bu? Ayam bakar dulu istilah itu bekakak ya. Di kampung Ibu sama begini ya, bekakak. Itu megangin ayam, tenang tong, palingnya kayak digigit semut. Pas dipotong, jujur tuh. Masya Allah, ternyata begini rasanya. Tuh Bu, itu namanya walimatul khitan. Ustaz, emang ini sejarahnya siapa? Sejarahnya adalah bukan sejarahnya Muhammad, Nabi kita. Bukan. Sejarahnya adalah bukan sejarahnya Nabi Isa. Bukan. Bukan Nabi Adam. Bukan. Tapi ini napaktilah sejarahnya Nabi Ibrahim alaihi salam. Kata Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, "Anittabi millata Ibrahim hanifa." Hendaklah kamu mengikuti apa yang dikatakan agama Nabi Ibrahim alaihissalam. Millah itu agama. Millah. Bu. Bu. Ya. Bu. Ya. Apa millah itu? Agama. Gitu ngomong. Lagi ngobrol tadi. Nah, saya nggak tahu Bu, yang ngobrol, yang makan saya tahu tadi. Benar saya. Kalau lagi ngaji jangan sampai kosong pulang ntar. Pokoknya kalau habis ngaji ada oleh-oleh yang dibawa. Jangan cuma tentengan doang sama tas begini-gede isinya, jangan. Ada isinya. Ya Bu ya. Millah itu agama. Ibrahim disuruh Allah, "Hei hamba-hambaku, ikutilah millahnya Ibrahim." Kenapa? Wa ma'ana minal musyrikin. Ibrahim tidaklah mempersekutukan siapapun kecuali hanya mentauhidkan aku, kata Allah Subhanahu wa taala. Tuh, makanya Ibrahim kita ikuti sunatnya, hajinya. Tuh. Haji emang ngikutin siapa? Ngikutin Nabi Muhammad? Bukan, tapi ngikutin Ibrahim. Nyembelih kambing, nyembelih itu emang ngikutin
Kamu saudaraku, iya. Oke, lanjut lagi. Sampai di mana ceritanya Bu? Bapak halo. Tuh, Bu. Makanya kalau misalkan ibu ada kita mau ngaji nih, ibu-ibu mau ngaji, terus kata lakinya, udah apa malu, nggak usah ngaji dari dulu sampai sekarang kagak pintar-pintar. Ada nggak laki yang begitu? Ada nggak laki yang begitu? Berarti kalau laki yang ngejagain bininya supaya kagak ngaji, berarti laki itu adalah, berarti ibu tidurnya malam-malam sama. Lah emang begitu ya. Itu Nabi Ibrahim tuh butuh. Nabi Ibrahim ngelemparin setan. Makanya lu ada cerita, ada yang ketika ngelontar jumrah, barunya balik lagi. Itu kata setan, buset, lu kan teman gua. Ngapain lu ngelemparin gua? Tapi alhamdulillah Bu, jamaah sini enggak ada yang ngelemparin. Kan balik lagi enggak ada sini enggak ada. Yang haji tahun ini sini ada. Ada. Di perumahan kita ada sini. Ada ya? Ada nggak? Kalau ada, ibu jangan minta oleh-oleh sama yang berangkat haji. Masya Allah. Sebab yang diminta bukan oleh-oleh, tapi doa. Mereka sedang dibawa di Indonesia ini dikelilingi dengan mereka. Banyakin doa, jangan minta oleh-oleh. Jangan. Awas ya. Aku oleh-oleh buat ustadznya aja. Nah kan ustadznya udah doain pasti mau berangkat. Saya kemarin tuh ada jamaah saya pulang itu, terus datang ke rumah. Ustaz, saya nggak bisa bawa apa-apa dari Mekah. Terima kasih doanya, terima kasih ceramahnya. Ternyata saya pengalamannya luar biasa di sana. Banyak yang membantu saya di sana. Nggak ada kesulitan sama sekali. Masya Allah Bu, pulang ke rumah saya Bu, bawain apa-apa. Apaan? Tikus. Ya, ini cuma Tom and Jerry ya. Apa namanya? Tikus apa sih? Mickey Mouse. Oh gitu. Insya Allah ya. Udah Bu? Udah iklannya puas? Puas ya? Ya udah. Udah Bu, tikus mau ngaji itu berarti dia. Ya. Sampai di mana pembahasan kita Bu? Ya, jadi kita minta doa, bukan minta oleh. Nah, jamaah sekalian berbahagia. Ibu jangan salahin tikus Ibu, karena Ibu yang salah. Ini jalanan biasa tikus lewat. Salah Ibu duduk di jalanan tikus. Bener nggak Bu? Udah jangan salahin tikus, jangan. Mau salah Ibu sih lagian, bukan? Nah, jamaah sekalian berbahagia, saya lanjutkan ya. Jadi Ibu, yang namanya khitan itu bukan sejarahnya yang lain. Sejarahnya Nabi kita, Nabi Ibrahim alaihi salam. Maka kita ikutin. Itu Nabi Ibrahim sunat, kita sunat. Nabi Ibrahim haji, kita juga. Nabi Ibrahim kurban, kita juga. Nabi Ibrahim bininya 2. Kita juga. Nah, Nabi Ibrahim bininya ada Siti Hajar sama Siti Sarah. Lah berarti Ibu nggak boleh dong pilih-pilih ajaran ya Bu ya. Seneng banget. Enggak, itu kalau yang benar emang begitu Bu. Tapi bagi yang mampu, kalau yang kagak mampu, jangan. Kayak saya nih, saya kagak mampu, maka saya jangan. Ustadz, ente kagak mampu, jangan. Siap ya Allah, saya nggak akan berpoligami karena saya setia sama istri saya. Percaya nggak Ibu kalau saya setia Ibu? Astagfirullahaladzim. Saya setia Ibu, Masya Allah. Tanya istri saya nggak akan melupakan istri saya. Bahkan mohon maaf Ibu, kalau ada perempuan yang godain saya tutup pintu hati saya.
Nggak percaya Bu? Walaupun saya kadang-kadang terngiang-ngiang. Dulu waktu aku masih bersama dia, dia yang aku cinta, dia yang aku puja. Ku diberi tanda mata sajadah merah, katanya agar aku rajin ibadah. Apa judul dia Bu? Sayang kisahku dengannya hanya sekejap saja, dia menikah dengan pilihan. Masya Allah. Udah capek dah. Tuh Bu ya, kita harus setia. Makanya yang mampu aja silahkan, yang kagak mampu, jangan kan sekelas Ustaz Sahabis Agim aja kagak mampu. Agim, duitnya banyak apa sedikit ya Bu? Orangnya ganteng apa jelek dia Bu? Jamaahnya banyak apa sedikit ya Bu? Tapi kagak mampu dia. Kagak mampu. Sekarang hancur istrinya, awalnya satu nambah jadi dua, berantakan, jadi satu sekarang, terakhir cuma satu. Tuh. Oh dengerin, woi bapak-bapak, Pak mana bapak-bapak? Orang ada bapak, harus setia istrinya tuh, bapak setia, woi. Jemaah sekalian berbahagia, nih ya, saya lanjutkan. Maka ibu, dalam peringatan, dalam acara khitan ini sebenarnya kita ngajarin sama anak kita minimal apa yang diberikan anak kita, apa yang diberikan kita kepada anak kita, minimal ada dua deh Bu yang saya akan sampaikan. Apa? Ini saya ambil pengajarannya di dalam Al-Quran, sebab banyak orang mencari pendidikan yang tepat tapi jauh daripada Al-Quran. Saya ambil dua Bu. Apa cara mendidik anak kita ketika kita punya anak? Ada dua. Yang pertama adalah ajarkan akidah yang mantap kepada anak-anak kita. Akidah itu apa? Keyakinan. Akidah itu apa? Agama. Akidah itu apa Bu? Ya pilih mana dah. Kesel lagi awas ya. Jangan dia kesel pun. Pura-pura nyata kalau diomelin. Allah mengatakan ketika bicara tentang pengajaran akidah, pengajaran agama, Allah katakan di dalam Al-Quran pada juz yang ke-21, surahnya surah yang ke-31, yaitu adalah suratul Luqman. Surah apa Bu? Surah apa Bu? Luqman. Kalau kagak salah, apa Bu itu? Oh, Cas-nya. Kalau tidak salah, itu pada ayat yang ke-13-nya Ibu. Atau halamannya 412 pada mushaf Usmani. Catat jangan dimain. Ini buat oleh-oleh Bu, buat oleh-oleh. Apa Bu maksudnya, ayatnya bagaimana? Ayo kita buka Al-Quran. Di sana ada ayat bunyinya begini. Wa il qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Ada nggak Bu ayatnya Bu? Ada? Kenapa kok Ustadz bisa tahu? Ya saya udah nyampein sering profesornya, jadi tahu. Di dalam ayat itu pesannya jelas Ibu. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ingatlah ketika Luqman menasehati putranya, dan Luqman menasehati putranya dengan kasih sayang. Apa buktinya? Kalimatnya apa? Ya bunayya. Maksudnya adalah wahai anak kesayanganku.
Jadi sekarang saya mau tanya, kira-kira ibu sama anak ibu kalau ngomong sama anak ibu lemah lembut atau dengan keras? Benar. Anak mandi sore susah kagak mandi-mandi, ibu masih lembut ngomongnya? Lembut. Anak disuruh bangun kagak bangun-bangun, ibu ngomongannya lembut apa kasar? Jujur. Kasar apa lembut? Oh, jadi ada step by stepnya. Dibangunin pertama, nah ayo bangun. Enggak bangun tuh. Step yang kedua, nah ayo bangun. Step yang ketiga, tapi Luqman ibu mengajarkan, menasehati anaknya dengan penuh kelembutan, dengan penuh kasih sayang. Kata Luqman, ya bunayya, wahai anak kesayanganku. Apa kata Luqman? Bukan menasehati urusan dunia, tapi menasehati urusan akidah. Apa kata Luqman? La tusyrik billah, jangan kau sekutukan Allah. Tuh. Makanya ini siapa? Razi, beliau ini kita ajarkan sekarang, kita nasihati sekarang untuk belajar akidah yang benar. Jangan salah pilih pesantren, jangan salah. Sebab banyak pesantren yang salah. Kemarin ada sholat yang dicampur laki-laki sama perempuan. Di pesantren mana itu, Bu? Ada imamnya perempuan. Di pesantren mana itu, Bu? Makanya jangan lihat pesantren gedenya, menterengnya, megahnya, jangan. Tapi lihat apakah di dalamnya mengajarkan kebenaran atau kesalahan. Ada sholat pakai dirampelin, Zuhur, asar, maghrib, isya, subuh dalam satu waktu. PA itu. Ada pesantren namanya Al-Kafiyah. Dan pesantren begitu, katanya boleh sholat dirampel, Zuhur, asar, maghrib, isya, subuh dalam satu waktu, biar kita kagak terganggu waktunya, katanya begitu. Tuh. Makanya cari pesantren yang benar, cari pesantren yang sahih, insya Allah membuat anak kita benar akidahnya. Amin ya rabbal. Lalu kata Allah, inna syirka la zulmun azim, sesungguhnya kesyirikan itu adalah dosa yang paling besar. Kalau misalkan kita punya anak tapi kita didik dengan cara yang salah, jangan nanti ibu menyesal. Karena apa? Karena kita memberikan pendidikan yang salah. Tapi kalau misalkan ibu sudah maksimal memberikan pendidikan yang terbaik, sekolahnya jangan mau yang gratisan. Ada nggak anak perumahan sekolahnya di SD negeri dulu, ada nggak? Oh, ada nggak? Kalau gratis apa bayar di SD negeri, Bu? Gratis. Jangan mau gratisan, Bu. Jangan mau gratisan. Kalau misalkan ibu gratisan, nggak apa-apa, tapi cari yang bagus, silakan. Karena banyak sekolah yang gratis pun juga yang bagus. Tapi kalau misalkan ibu harus membayar, maka bayar dengan ikhlas. Karena apa? Karena yang namanya membayar itu mendatangkan keberkahan. Allah akan ganti setiap rizki yang diberikan untuk pendidikan. Amin. Nih, ibu nih sekarang nih. Ini Sohibul Baitnya Pak Herman. Pak Herman, nanti nih Bu, kita kan sekarang dikasih makan sama beliau nih Bu ya, kasih makanan apa? Ini nanti akan diganti rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Kenapa? Karena memang orang-orang yang berbuat baik sama orang lain, Allah nggak akan lupa untuk berbuat baik sama orang yang berbuat baik kepada orang lain. Tuh. Kalau misalkan ibu hari ini dikasih makan, maka nanti Allah akan hadirkan balasan ganti rezekinya yang luar biasa untuk keluarganya Pak Herman. Amin. Jangan takut ibu. Apalagi ibu yang datang ke sini, jangan malas datang ke sini. Karena apa? Rezekinya sudah dijamin sama orang yang mengundang kita. Benar apa enggak, Bu? Ini rezeki dari Allah melalui tangannya Pak Herman. Jadi sudah boleh. Nih. Ini rezeki Bu nih Bu, rezeki nih Bu, rezeki Bu, rezeki ya.
Saya yakin Bu, hadis Rasul, kalau kita silaturahim, kalau kita datang ke tempat seseorang, ke tempat siapapun, silaturahim, silaturahmi, maka Allah akan berikan dua. Pertama, panjang umur. Yang kedua, murah rezeki. Yakin ibu semua nanti panjang umur semuanya, amin. Saya juga yakin saya akan panjang umur. Saya juga yakin ibu dapat rezeki, dan saya juga insya Allah dapat rezeki dari sini. Betul? Betul? Paham? Dan saya pulang dari sini yakin banget saya dapat rezeki dari Allah. Memang udah biasa. Gak boleh. Sepi juga boleh. Nggak boleh ngomong amplop. Kata guru saya begini, kata guru saya nih, ada guru saya. Kata guru saya nih, ada guru saya. Apa itu? Itu bawa plastik di mana? Bu, didengarkan Bu ya. Kata guru saya, lu Samit nanti kalau jadi ustaz, kalau jadi penceramah, jangan minta amplop dari jamaah, dosa hukumnya. Dosa kalau minta amplop dari jamaah hukumnya. Oh baik guru, kalau gitu saya nggak boleh minta amplop dari jamaah. Iya guru, dosa hukumnya mit. Dosa, oke siap guru, saya nggak akan minta amplop dari jamaah. Saya sedih guru, saya sedih. Siap guru, kita nggak boleh minta dibayar, maksudnya gitu kan ya. Ternyata guru saya kagak berhenti, masih koma, dia belum titik ngomongin. Tapi Samit lebih dosa lagi, ada jamaah yang ngundang ustaz kagak ngasih amplop. Jadi pilih mana Bu? Jamaah sekalian yang berbahagia, itu mah cuma bercanda doang, Ibu ya. Tapi insya Allah kita ikhlas, sebagaimana hadis Rasulullah SAW, man ahabba ayyubsatalahu fi rizqihi wa ayyunsa'alahu fi atharihi falyashid rahimah. Siapa yang pengen dipanjangkan umurnya, siapa yang pengen dimurahkan rezekinya, sambunglah silaturahmi. Makanya band kabok ini begini ini bagus itu band kabok ini. Kalau nggak ada band kabok agak ramai. Benar nggak Bu ya? Benar nggak Bu? Band apa Bu? Band apa Bu? Band kabok. Coba ayah pegang band kaboknya. Kita sholawatan sebentar. Daripada dia udah apa jangan buka ente kan udah dipanggil di sini kudu main ya Bu ya. Udah buka, yang bukain sama surga cepetan. Iya buka, jangan pada meminum baik tadi tuh minum baik. Ya Allah, benar-benar dah. Udah diberesin baik, mentang-mentang udah dapat bayaran gitu. Iya Bu, nggak apa-apa, dari tadi saya juga tahu saya dari kemarin Bu. Niatnya. Udah Bu, udah. Ya. Mas Hamid yang nyanyi. Iya saya nyanyi. Tenang, saya nyanyi. Udah siap belum? Oke ya. Lu main dulu. Ntar kalau saya nyanyi juga bisa masuk lagi. Ya. 3, 2, 1.
Beri tepuk tangan. Masya Allah. Terima kasih dan taboknya mantul ya. Masya Allah. Mudah-mudahan panggilannya banyak ya. Ada satu hari 10 tempat. Lebar ke tangan. Gak apa-apa Ustaz, saya mah 10 hari 10 tempat, gak apa-apa. Cuma satu lagu doang, sama ya. Jemaah sekalian berbahagia. Lanjut dulu kan? Ibu satu lagi ayatnya yang bagaimana cara kita mendidik anak kita. Kata Allah Ibu, cara mendidik yang kedua selain akidah sebagai dasar fondasi kita, yaitu akhlak. Kalau orang punya akidah kuat, akhlaknya bagus, kayaknya enak, sempurna. Akhlak yang paling utama adalah akhlak kepada Allah. Apa Bu? Akhlak kepada Allah maksudnya apa Ustaz? Maksudnya sholat. Kalau anak kita diajarkan akidah udah bagus, maka sholatnya jangan sampai jelek, harus bagus juga sholatnya. Maka lihat coba ibu di dalam Al-Quran, juznya juz yang ke-16, surahnya surah yang ke-20, yaitu surah Toha, pada ayatnya 132 atau tepatnya pada halaman 321 pada Mushaf Usmani. Catat itu ayatnya Bu. Allah katakan apa? Wa'mur ahlaka bis-shalah wastabir 'alaiha. Kata Allah apa? Perintahkanlah ahli-ahlimu, perintahkanlah keluargamu untuk melaksanakan sholat dan bersabarlah kalau kau memerintahkan anak-anakmu. Anak kita perintahkan sholat nak, pasti nggak langsung jalan. Benar apa benar Ibu? Maka kata Allah sabar. Sabar kalau ada jamaah ngomong baik Ustaz dari ceramah, sabar. Sabar Ibu, sabar. Ustaz harus sabar. Bagian dia ngomong dia bagian. Kalau misalkan kita nyuruh anak, harus juga kita buktikan. Kalau kita juga sholat, ini mah nyuruh anak sholat ke masjid, anaknya sholat, emaknya di rumah nonton sinetron. Ada nggak yang begitu? Kalau ada, benar itu sekarang. Rubah cara begitu. Kalau anak kita suruh sholat, kitanya juga harus ikut sholat. Ini mah enak banget. Anaknya ke masjid, bapaknya ke masjid, emaknya nonton sinetron. Ikatan Cinta masih ada apa enggak? Udah habis. Malam yang berapa? Episode terakhir apa saja orang? Ada nonton saya. Bukan Bu, cerita itu sebenarnya menggambarkan betapa sucinya cinta tanpa mengenal apapun. Begitu Bu ya? Masya Allah. Makanya cinta seorang istri sama suami itu luar biasa, dibuktikan dengan pengorbanannya. Dulu aku memang badanku langsing kurus, enak dipandang. Sekarang coba badanku kau lihat langsung. Itu pengorbanan istri. Benar apa benar Bu? Iya. Makanya ibu sekarang ini insya Allah, kalaupun ibu ikhlas, kalau ibu ikhlas menjalani sebagai seorang rumah tangga, maka insya Allah ibunya termasuk orang-orang yang bahagia nanti di akhirat kelak. Amin. Jangan sakitin istri, nggak boleh. Ya Bu ya. Bu. Pernah disakitin sama bapak pernah? Nggak pernah. Pernah. Pasti ini gara-gara ini. Sebab kalau laki-laki itu Bu, kalau laki-laki melihat perempuan itu pasti serang. Buat nasihatin juga. Emang salah sama perempuan. Laki-laki gak ada yang benar. Semua salah di hadapan perempuan. Kita nasihatin pakai dituduh kita. Masya Allah. Udah besok mah kita pakai kerudung aja dah nasihatnya. Bener, emang bener ya Mas ya? Mas? Iya. Emang laki-laki gak ada yang bener, salah mulu di hadapan perempuan. Laki-laki kagak pulang-pulang. Mana tahu bapak rumah kagak pulang-pulang. Bener gak Bu? Dimarahin. Laki di rumah, kejedok bayi di rumah. Kapan nyari duitnya lo? Bu? Emang laki-laki selalu salah. Yang bener adalah
Tapi laki-laki, mohon maaf, udah bener banget kayak apa? Di rumah baik bantuin kerjaan, pergi nyari duit. Itu masya Allah ibu. Kadang-kadang salah tetep aja salah ibu, salah baik. Bener nggak bu? Salah. Malah kadang-kadang laki nggak ada harganya. Udah, bapak lo sono aja pergi. Emang apa? Udah tinggalin aja gua duit 2 juta 2 hari tuh. Jadi intinya laki-laki lebih berharga mana sama duit? Lebih berharga mana duit apa laki-laki? Agak berubah deh. Makanya bapak dengerin nih pak, kita mah kagak ada harganya, yang berharga. Makanya laki mau jelek, mau hitam, mau pendek, bodo amat, yang penting ada. Itu laki-laki mau muda, mau tua, mau sedang, yang penting ada. Kita mah gak berharga pak. Dengerin nih. Lah emang begitu. Itu laki disayang pas tanggal muda doang itu. Disambut laki habis gajian. Assalamualaikum. Bininya dari kamar mandi langsung, sayangku, I love you. Aku cinta kamu. I love you pun. Itu lakinya ngomong, maksud kamu apa sih? Gak biasanya sayang, aku sayang banget sama kamu. Masya Allah, lakinya langsung ditenteng. Ayo kita, ayang mau minum apa? Minum air putih, air teh, kopi, apa susu? Kira-kira pilihnya apa bu? Masya Allah, udah bu, langsung dibawa ke kamar itu lakinya bu. Ngapain dibawa ke kamar ibu? Masya Allah. Itu kalau tanggal. Udah. Coba kalau tanggal tua ibu. Tanggal 20 bu. Lagi pulang. Assalamualaikum. Itu bininya bu kagak ngedenger. Di kamar main HP deh, chattingan sama temennya ibu. Kira-kira laki sewot apa kagak bu? Sewot apa kagak bu? Akhirnya itu laki udah assalamualaikum kagak dijawab, buka pintu dewe ibu. Reot. Ibu, di mana sih ibu? Kagak ngedenger juga ibu. Akhirnya masuk kamar, buka pintu sendiri. Bininya lagi ngiler ibu. Ada nggak bini yang begitu bu? Ada nggak bini begitu bu? Makanya ada uang abang saya, nggak ada uang abangku. Asal. Masya Allah. Ini udah jam 11:30 sudah cukup nyanyinya. Udah capek saya. Udah mas ya. Setengah jam lagi. Udah tadi kembali kan. Tahu itu saja ya. Pokoknya pesannya dua dulu buat anak, kasih pendidikan pertama akidah, yang kedua akhlak. Akhlak itu mencakup kepada Allah, akhlak mencakup kepada sesama manusia. Ya Bu ya. Ajarkan itu, insya Allah anak kita sukses dunia dan akhirat. Sebab banyak orang yang mikirin pendidikan dunia, akhirnya dia bukan jadi orang yang benar, tapi jadi orang yang pintar. Dia jadi pejabat yang korupsi. Benar apa enggak Bu? Tapi kalau dia jadi orang yang benar, insya Allah kalaupun dia jadi pejabatnya pejabat yang tidak korupsi, pejabat yang tidak makan beras raskin. Ya, ada RT sini RT dulu. RT ada RT, RW ada RW. Nah itulah Bu, yang dia pejabat yang dia ngumpulin beras. Beliin beras dulu ya, dapat dari pemerintah raskin, dia kumpulin gitu dia, dibagi-bagiin sama warga. Mudah-mudahan kalau dia amanah, insya Allah barokah. Kalau nggak amanah, dia musibah bagi dirinya. Karena apa? Jangankan jadi pejabat yang tinggi, jadi RT aja begitu. Benar benar Bu? Iya, makanya Bu mohon maaf, ibu jangan bangga suami jadi pejabat, jangan bangga ibu. Paling lama nanti masuk surganya. Nah benar ya. Paling lama dia. Kalau enggak dihisapnya lama, itu nanti dia ditanya dulu. Itu janda yang di warga kamu itu udah makan apa belum? Ditanyain Bu. Itu nenek-nenek yang tua itu udah makan apa belum? Ditanyain Bu. Kalau dia kelaparan, kamu kagak perhatiin, dosa kamu nggak akan langsung bisa masuk surga. Kamu dihisap dulu Bu. Masya Allah.
Enakan mana? Jadi RT, jadi pejabat, apa jadi ustadz aja? Memang iya benar tuh. Ustadz enggak kok, cuma ngajarin doang kan gini ya. Makanya saya paling bisa mencontohkan gitu. Kalau misalkan saya ngajarin, Bu, sholat sunnah jangan lupa, saya sholat sunnah. Ibu baca Quran, saya baca Quran. Ibu nikah, ya nikah. Kan saya udah nikah. Tapi benar kan? Ibu umroh, saya sudah umroh. Ibu haji, saya udah daftar, cuma 2036. Memang iya, ada di kuotanya saya 2036. Astagfirullahaladzim, sekarang umur saya 40, berarti berapa tuh? 52 ibu ya. Mudah-mudahan nyampe ya Allah. Surat Al-Hajju Arafatun. Haji itu adalah wukuf di padang Arafah. Bukan umroh. Umroh itu gak ada Arafahnya, gak ada Muzdalifahnya. Makanya kalau misalkan kita sekarang umroh ratusan kali, kalah pahalanya dengan kita satu kali melaksanakan haji ke Baitullah. Ibu kira-kira nih kalau mau disuruh haji, mau nggak Bu? Mau berangkat haji nggak Bu? Gampang. Ibu baca aja surat Al-Baqarah. Sanggup nggak baca Al-Baqarah? Ayatnya 280 sekian. Sanggup apa nggak? Panjangan Ustaz, oke, Yasin. Sanggup nggak? Baca Yasin, amalin yang banyak itu Yasin. Di mana aja ibu Yasin? Pengen berangkat haji nggak? Diam baik, pengen kagak? Kalau pengen semangat baca Yasin dimanapun. Lagi nonton TV, yang dibaca Yasin. Lagi kumpul di tukang sayuran, baca Yasin. Katanya pengen berangkat haji. Nah, sampai Bu, saya pernah dapat cerita itu nenek-nenek patuh banget sama ustadz-ustadznya bilang kalau pengen nenek berangkat haji baca Yasin dimanapun nenek berada. Pas lagi nyebrang aku nenek baca Yasin. Yasin wal Qur'anil Hakim. Dia nyebrang, dia kagak ada mobil lewat. Masya Allah, ternyata nenek-nenek lagi baca Yasin keserempet nih. Mati nggak? Enggak, saya buat cerita. Saya buat cerita enggak mati, keserempet. Kecuali keserempet kereta, modal ya. Tuh kayak kemarin di walet tuh ada yang keserempet kereta orang. Astagfirullahaladzim, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Orang mana itu Bu? Di walet, laki-laki kayak gini. Ya udah terus ceritanya terus. Itu Bu, yang namanya nenek-nenek keserempet mobil, yang punya mobil ternyata dia ibu nanya sama si ibu itu, nenek itu, nenek Aji apa yang dirasa? Maafin saya nenek Aji, saya kagak ngeliat nenek mau nyebrang, kirain kagak mau nyebrang, ternyata nenek Aji mau nyebrang. Itu nenek dengan kepala yang agak puyeng ngomong begini, jangan dipanggil nenek haji gua belum berangkat haji. Itu nenek sedih berurai air mata. Akhirnya itu si bapak yang nabrak itu iba. Dia kasihan, ngenes. Ternyata yang nabrak ini dia orang kaya dan dia punya travel haji dan umroh. Tahu kan cerita berikutnya apa? Tahu kan cerita berikutnya apa? Apa? Kita dulu selesai. Nenek punya anak apa kata? Enggak, saya nggak punya anak. Saya hidup sebatang kara. Laki saya kawin lagi. Ada Bu, aki-aki kawin sama perawan kerak, ada nggak Bu? Ada. Itu perempuan berarti bukan ngarah apa-apanya, tapi ngarah apanya Bu? Tuh kembali perempuan apa namanya Bu? MATRE apa Bu? Apa? Itu namanya perempuan. Makanya Ibu, emang ada perempuan Ibu ya? Demi Allah saya mah. Tapi rasional juga kalau perempuan kagak matre, ntar uang belanja dari mana? Kerja kagak perempuan, bener gak Bu ya? Makanya minta duit sama laki. Makanya laki yang sayang sama bini penuhi kebutuhan istrinya, apapun yang dibutuhkan oleh istrinya. Hidup perempuan. Bener gak Bu? Iya begitu. Oh. Makanya itu si nenek-nenek hidup sendirian. Ibu ditanya, ibu hidup masa saya sendirian.
Memang nenek belum berangkat haji? Belum Pak, saya pengen berangkat haji. Masya Allah, langsung dibilang begini. Ya sudah, sebagai permintaan maaf saya, nenek nanti saya daftarkan berangkat haji. Tahun ini berangkat bareng saya. Masya Allah. Sekarang saya bertanya, dia berangkat haji gara-gara apa coba? Yasin serempet lagi. Orang temanya baca surat Yasin, temanya keserempet. Ya itu dia kalau selamat tuh keserempetnya. Masya Allah. Jelas dari berbahagia saya. Nah, ini udah capek ya. Udah, itu aja Mas ya. Udah, jadi ada berapa Mas? Ada dua. Pendidikan yang pertama adalah akidah, yang kedua adalah akhlak yang utama kepada Allah yaitu sholat. Kenapa? Inna sholata, sesungguhnya sholat itu tanha anil fahsya'i wal munkar. Sholat itu mencegah perbuatan keji dan perbuatan. Demikian itu. Jelas semuanya jelas? Jelas? Itu saja yang dapat saya sampaikan. Maka itu terakhir mungkin ya. Dua ini bisa dipakai, bisa diterapkan mendidik anak kita hanya satu solusi. Apa? Di pesantren. Kedua. Kalau di sekolah umum susah kan? Di pesantren. Kalau di pesantren ini insya Allah bisa. Karena dia nanti akan diarahkan sama ustadz di pesantren untuk sholat, dia jaga akidahnya karena dia belajar kitab akidah. Begitu ya. Saya nggak mau promosi pesantren saya, silakan saja ya. Nggak apa-apa, silakan tuh. Dah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Yang doa siapa yang doa? Udah. Langsung. Oh, double jadinya. Oke, siap double ya. Kita bacakan Fatihah ya. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه كافي مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم ولعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما نافعا وارزقنا فهما واسع حكم الصالحين برحمتك يا الله يا ارحم الراحمين اللهم اجعل هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما اللهم اجعلنا من السعداء المقبولين ولا تجعلنا من الاشقياء المردودين ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما ربي هب لي من الصالحين ربنا هب لنا من الصالحين ربنا هب لنا من الصالحين ربنا هب لنا من الصالحين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين وصلى الله على محمد النبي الأمي والآل وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Sekian terima kasih. والله على الصواب والله الموفق إلى أقوم الطريق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih kepada Ustaz Hamid yang telah memberikan tausiahnya kepada kita semua, memberikan ilmunya kepada kita semua, yaitu tentang bersyukur, bersilaturahmi yang bisa memanjangkan umur kita, mendatangkan rezeki, dan juga pendidikan yang pertama yaitu pendidikan akidah dan yang kedua akhlak. Baik ibu-ibu yang dirahmati Allah, acara telah kita lalui bersama dan kita pada puncak acara yaitu kita tutup taklim pada siang hari ini dengan beristighfar 3 kali hamd